Benarkah ini? Saya lancang menghadap Romo karena saya mengkhawatirkan keselamatan Kanjeng Romo. Saya melihat dari kejauhan. Apa yang kau lihat? Penuh Apa yang kau lihat? dengan sambaran petir dan hujan. Tapi kenyataannya sampai saya di tempat ini tidak ada apa-apa, Romo. Apa yang terjadi, Romo? Manganisilo, anakku. Ketahuilah, kau lihat dari kejauhan bahwa di sekitar saya samati hujan deras dan petir menyambar-nyambar. Betul, Romo. Tapi petir tersebut setelah kutangkap jadilah pusaka keris yang sakti. Berarti keris ini jelmaan dari petir yang menyambar-nyambar. Ya, ketahuilah, sebelumnya aku sudah bercerita kepada kamu. Kau kuajak babat alas ini. Dan setelah menemukan batu yang batunya menyala, kau menyingkir. Aku semedi di papan ini dekat dengan batu yang menyala itu. Ternyata batu pecah, keluarlah naga hitam. Naga, Romo? Ya, naga hitam. Lalu pada waktu saya mimpi, saya ketemu dengan Kaki Bunta. Ia selalu menangis dan memohon kepadaku, minta supaya ditemukan kepada istrinya, Nini Bunta. Ternyata batu tersebut pecah, keluar naga hitam, dan saya pegang. Saya tangkap menjadi pusaka ini. Maka anakku Manganisilo, Iya, Romo. kau sebagai saksi, pusaka yang sakti ini kunamakan Beledek Naga Geni. Maaf, Kisanak. Saya kemari mau mencari sesuatu. Maksud saya pengen tahu ini daerah apa? Anak yang tampan.
Sebelumnya aku ingin tahu, siapakah gerangan? Siapakah anak tampan ini? Nama saya Maulana. Maulana? Apa maksud kedatanganmu di alas ini? Saya mencari saya hanya sedang mengembara. Ketahuilah bahwa ini wilayah hutan Selo. Hutan Selo. Kalau begitu kebetulan. Sebetulnya saya ingin mencari seseorang yang sangat sakti yang bernama Ki Ageng Selo. Tunggu dulu Maulana. Apa maksudmu mencari Ki Ageng Selo? Saya sama sekali tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin meminta beberapa petuah dan nasihat dari Ki Ageng Selo. Kalau melihat namamu dan pakaianmu, aku bisa memastikan bahwa kamu seorang kelana. Tapi apa maksudmu sampai bisa datang ke wilayah Selo dan ingin bertemu Ki Ageng Selo? Apa maksudmu? Seperti yang saya utarakan tadi, saya datang kemari tidak ada maksud buruk. Saya hanya ingin sedikit meminta wejangan dan nasihat dari Ki Ageng Selo. Dari awal aku sudah merasa curiga padamu. Meskipun kamu seorang pendekar dan mengutarakan tidak ada niat jahat, tapi kalau aku mendengar jawabanmu, aku merasa curiga. Katakan sejujurnya, kamu ingin menemui Ki Ageng Selo ada maksud apa? Sekali lagi, saya tidak ada maksud buruk. Saya hanya ingin meminta wejangan dan nasihat dari Ki Ageng Selo. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengaku, boleh. Kamu bisa menemui Ki Ageng Selo. Tapi langkai dulu mayat. Bagaimana? Kamu seorang pendekar, aku pun seorang pendekar. Saya tidak menghendaki peperangan. Tapi kalau seandainya peperangan adalah Jangan banyak! Ngenis, cukup. Ya Romo. Anak tampan. Dengan ilmu silatmu, aku tahu bahwa ilmu silatmu turunan Babah Batak Panetep Panotokomo Khalifatullah Akbar, Raja Islam pertama di tanah Jawa. Benarkah itu? benar sekali. Kalau begitu, kau seorang pangeran dari kerajaan Demak. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya menyamarkan nama saya. Saya Raden Trenggono. Raden Trenggono? Kalau boleh saya tahu, Kisanak ini siapa? Akulah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo? Ya, iya pangeran. Kebetulan sekali. Saya keluar dari Kadipaten untuk mencari sesuatu yang sedikit banyaknya bisa membantu saya untuk membantu Demak Mintoro. Oh begitu. Ngenes, Ya Romo. beliaulah pangeran dari kerajaan Demak, Pangeran Trenggono. Ayo kamu mohon maaf kepadanya. Hah? Saya malu sekali, Romo. Saya nggak... Tidak apa-apa. Maafkan saya, Raden. Sama-sama. Saya tidak tahu kalau Maulana tadi itu Raden Trenggono. Aduh, saya minta maaf, Raden. Sudah. Saya sampai ke sini. Sudah. Sungguh-sungguh saya minta maaf, Raden.
Pangeran. Pangeran Trenggono sampai datang di hutan Selo ini ada perlu apa? Saya sebenarnya sedang berduka. Dan saya berharap saya mendapatkan satu nasihat atau wejangan atau sesuatu yang bisa mengeluarkan saya dari duka ini dari Ki Ageng Selo. Apa yang dirasakan Pangeran Trenggono untuk Demak Bintoro? Almarhum Romo Raden Patah. Raden Patah Ya. dulu mendirikan kerajaan Demak itu dimulai dari membangun suro, langgar, sampai masjid, sampai berbentuk kadipaten atau kerajaan. Yang berharap supaya para kawulo, para rakyat itu semuanya bisa memiliki hati yang jernih dan pikiran yang terang. Ya. Bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Romo meninggal, Romo berharap semua rakyat di bawah Demak Bintoro akan memiliki mental yang lebih bagus. Tapi semenjak Demak Bintoro dipegang di bawah pimpinan Dipati Yunus sekarang, Kakak ipar penjenengan Pangeran. Iya. betul, Terus? saya bukan bermaksud menjelekan kakak ipar sendiri, tapi Ya, keadaan Demak Bintoro bukannya maju tapi malah mundur. kenyataannya begitu. Kakang Dipati Yunus lebih banyak memikirkan peperangannya melawan Malaka. Ya. Tapi hal itu justru malah menyengsarakan dan menderitakan kawulo di Demak Bintoro. Saya mohon wejangan, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin Demak Bintoro kembali seperti apa yang dicita-citakan Romo. Menjadi satu kerajaan, satu kadipaten yang menjadi panutan untuk para kawulo, untuk tetap menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangeran Trenggono, mungkin sudah jadi takdir. Besok Pangeran Trenggono lah yang akan memajukan kerajaan Demak Bintoro. Maka dari itu sumbangsihku kepadamu, Pangeran Trenggono. Terimalah pusaka Kiai Bledek Nogogeni. Ini adalah wahyu kedaton Majapahit untuk mempertebal kepercayaan Pangeran Trenggono sewaktu-waktu memegang tampuk pemerintahan di kerajaan Demak. Para bupati seluruh tanah Jawa akan mengakui kedaulatan di kerajaan Demak karena pusaka ini. Terimalah. Terima kasih, Ki Ageng Selo. Yang hati-hati, Kalau begitu, jangan sampai orang tahu bahwa Pangeran Trenggono membawa pusaka tersebut. terima kasih Ki Ageng Selo. Ya, Saya mohon pamit. selamat jalan, Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romo, Mangene Selo anakku. saya tidak tahu apa arti semua ini, Romo. Keputusan Romo yang begitu saja menghadiahkan sebuah keris yang sakti yang diutarakan Kanjeng Romo bahwa itu adalah wahyu keraton Mojopahit. Mestinya Romo tahu antara Mojopahit dan Demak sampai saat ini pun belum ada yang akur, masih bermusuhan. Kalau Kanjeng Romo mengatakan itu wahyu keraton, kenapa diberikan kepada Pangeran Trenggono bukan kepada saya? Kau harus tahu, anak cucu keturunan kita besok setelah raja ketiga yang berjaya, raja yang keempat inilah keturunan kita yang akan jadi raja yang berkuasa. Maka anak kumis, kau jangan kecewa. Nantikan saatnya. Waktu itu pasti tiba. Raja yang keempat yang berkuasa, itulah anak cucu kita.
Ayo pulang ke sini. Sini, kamu sini. Ayo sini. Kamu sini. Rambaten rondo ayu. Rambate. Rambate roto ayu. Lopis kuntul panis. Piye, Mu? Kowe kok pales toh? Enggak, aku kaget. Baru holo dijreng. Rambate roto. Lopis kuntul. Loh, kamu kok ikut-ikutan? Nah situ yang salah kok. Ono yang enggak bunyi. Enggak bunyi kok. Yang benar gimana? Itu doyok bisa. Holo bis. Kok lobes. Lopis. Lah bagi aku kan holo bis. Rambate roto ayu. Oh, kalau rambat-rambatan. Ayo. Ayo. Holo. Rambate. Rambate roto ayu. Ora. Iki kentut. Rambate roto ayu. Nah, ayo. Rambate. Angel sih. Aku kok ikut-ikutan suarane kancil. Rambate. Lain. Pikir Lain suara dia. ada deh. Ora iso. Oh enggak bisa. Jangan sok tahu. Holo. Alah. Rambate roto ayu. Wong suara Ayo. Lopis kuntul baris ayo. iki nempiling temenan iki. Ayo. Ini tangannya antep pirek. Masih kurang satu kan? Nah. Lopis ayo. Rambate roto ayu. Lopis kuntul Tumandang Bareng maju rambate roto ayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi akhiratku. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini lagu. Aku apalnya cuma merdeka doang. Tadi yang itu aku nggak tahu gua tuh. Kamu sebenarnya orang mana sih kok nggak tahu? Lah, kok cepet banget tuh. Merdeka, kecebalik tujuh. Merdeka, merdeka, ya baca. Kalau nggak bisa itu udah. Ya, tapi harus diajarin dong. Iya, Apalagi diajarin, kita ini kan diajarin. agak keren. Lagu itu yang mudah dimengerti sama penonton. Penonton. Seperti lagunya Westlife. Jawa amat. Lagunya siapa? Ah, orang nyandak deh. Yang kowe. lagu Orang nyanda yang ini. kayak gitu dong. Yang Westlife yang gini yang Westlife yang judulnya Heaven. Heaven. Tahu nggak? Yang gimana? Yang judulnya Heaven. yang mana yang Heaven? Heaven nonton. Itu namanya bukan heaven. Penonton. Loh, itu kalau orang Indonesia, kalau orang Barat lagunya Westlife judulnya Heaven. Itu nggak begitu. Gimana? Judulnya apa tadi? Heaven kan? Heaven. Heaven nonton. Aku mau. Penonton. Apa lagu Westlife yang lainnya? Yang lainnya Yang gimana? judulnya My Book. My apa? Westlife yang asli tuh. My Book. I never let you say goodbye. My follow back play blind. Itu yang agak hot. Ini lagunya Westlife yang agak slow. Yang Judulnya My Book. My Book apa? My Book yang My Book lagi. Ah.
Pangeran Yunus. Pangeran Yunus. Sedo. Gusti Sunan sedo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal suami. Coba sebentar. Aku percaya, Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, Jabar Sotik. Ini perbuatan yang sangat memukul diriku. Entah siapa, tapi ini semua telah direncanakan pembunuhan. Setelah aku melihat Pangeran Yunus mati karena ditenung, jelas, maka aku tidak terima. Aku akan mencari jejak siapa otak pembunuhan ini. Jabar Sidik Sunan Kudus. Hati-hati kalau bicara. Ucapanmu adalah ucapan seorang sunan. Setiap kata adalah undang-undang. Kalau sampai ucapanmu membawa petaka kepada wong cilik, kepada semua kawula alit yang ada di Demak, apa yang terjadi? Jangan seudon. Kita tanya dulu siapa yang membunuh dan mengapa dia sampai terbunuh. Ini sudah jelas. Ini pembunuhan atau ini memang takdir? Kalau dibunuh dengan senjata apa? Coba kita tanya kepada Nyai Adipati Yunus. Mungkin dia bisa menjelaskan. Silakan. Tapi aku percaya ditenung. Ya, Nyai Adipati, perkenankan sebagai orang yang dianggap tua di Demak ini, ceritakan kronologis tentang terjadinya suatu peristiwa ini sehingga Adipati Yunus bisa mangkat. Nyai Adipati. Nggak tahu tadi. Atau saksi lain yang bisa mengatakan. Tadi ada Ya, Kanjeng Sunan tadi ada naga hitam. Coba. Saya cuman nyumat nyamut. Melihat nyamut. Tiba-tiba Tiba-tiba ada naga hitam ya. ada Naga. asap naga hitam datang. Catat. Kemudian Kang Mas nyerang. menggigit belakang punggung. Kang Mas ikut balik. Gusti Adipati Yunus ngunus pusaka mau untuk melawan, pusakanya juga menjadi naga tapi putih. Iya. Terus naga itu tidak berkelahi. Jadi pusaka yang dilepas dari sarung Adipati juga menjadi naga. Iya. Setelah itu naga itu berperang atau Berkasih-kasihan. Mesraan. Tapi tadi kelihatan seperti manusia, seperti hantu gitu. kelihatan Kaki-kaki sama nini-nini yang namanya buntal-buntal gitu. Bantal apa buntal? maksudmu Kiai Buntal atau mungkin dengannya Buntal? Nyai Buntal sama Nyai Buntal. Oh. Jelas ini bukan satu pembunuhan. Kang Mas. Ini adalah tinakdir. Sekarang kita tidak usah bicara mengapa Adipati Yunus ini menjadi mangkat, tapi langkah-langkah selanjutnya untuk ketentraman dan keamanan siapa kira-kira yang harus menjadi ganti Adipati Yunus ini? Justru itu yang akan aku katakan, Kakang Sunan. Iya. Setelah Pangeran Yunus wafat, siapa yang pantas menjadi raja untuk menduduki takhta di kerajaan Demak ini? Jabar Sodik, apakah pantas seorang Adipati Yunus sudah mangkat dan sekarang belum dikremasi? Menurut saya, kita bicarakan setelah 40 hari sesuai dengan budaya leluhur. Setelah selamatannya 40 hari selesai, mari kita bicara siapa yang menjadi pengganti Adipati Yunus. Bagaimana? Ini adalah usulan daripada saya. Kalau sekiranya ada masukan-masukan yang berharga, saya tidak tahu itu siapa yang bicara, dari wong cilik atau siapa. Terus gimana Kang Mas saya? Baiklah, Kalau memang ada urgensinya pemilihan langsung aja. Iki apa loh? Itu Bukan. ada Kakak Kanjeng Kalijogo. Ya. Adipati Dirgonegoro
saudara Mungkin sepuh dari Cirebon. Adipati Cirebon juga punya pendapat. Silakan. Monggo. Saya pikir betul apa yang dingendikaken dening Kanjeng Sunan Kali. Sebelum kita merawat jenazah Sang Adipati, rasanya aneh sekali kalau kita harus merencanakan penobatan kembali di Demak Bintoro ini. Bagus. Maksudmu Apakah kita harus meruti Pangeran Yunus dulu? rasanya begitu? Baiklah. Ini adalah sikap yang utama. Untuk para pate tolong bendera Gulo Klopo setengah tiang di Demak. Setelah itu kita beresi jenazah daripada Adipati Yunus. Pangeran, ini suasana duka. Demak dalam keadaan kabut lelimengan. Apa yang akan kau bicarakan? Anu Romo, tiba-tiba perut saya, maksud saya, tiba-tiba di pinggang saya ada terselip keris naga geni itu, dan ada 2 Romo. Ranggono, coba. Seperti yang saya pernah katakan, Sirno hilang kertaning bumi ini adalah saat-saat perpisahan Kiai Buntal dan Nyai Buntal, Ger. Ini kembali ada di tanganmu, Ger. Berarti kematian Adipati Yunus bukan kematian biasa, tapi adalah korban oncating wahyu kraton. Rupa-rupanya seperti yang pernah saya katakan Doi Muni. Siapa orang yang bisa membawa salah satu, kalau memang itu dua-duanya, menurut kata leluhur kita, bahwa ini akan menjadi piandel atau sesembahan tanah Jawa yang bisa dipercaya dan menjadi orang yang bijaksana. Aku percaya, Ger. Persiapkan dirimu. Ini simpan baik-baik dan rahasiakan. Ini sudah titi kalau mongso. Sekali lagi ini rahasiakan kalau kamu ini memiliki Kiai Bantal dan Nyai Bantal. Suasana masih dalam keadaan haru. Dan mudah-mudahan kelabu di atas Demak atau langit yang mendung seperti ini segera tersingkap dengan adanya Trenggono memiliki Kiai Bantal dan Nyai Buntal ini. Oke, Ger? Sekali lagi. Jangan lupa, jadilah orang yang bijaksana. Kita rukti, ini dirahasiakan, Ger. Nanti kita sesuci lagi, kita bicara 4 mata lagi ya, Ger ya. Ayo, Ger, kurang. Kenapa yang menduduki tahta sultan adikku Trenggono kok bukan Pangeran Suryo, Pangeran Sekar Suroyoto? Mohon ampun Gusti. Sebelumnya hamba matur, hamba mohon maaf. Kemungkinan prasangka sedaya piripun sepuh Paduka ini putra Selir. Selir? Betul. Selir dan Prameswari itu sama. Enake podo itu. Memang. Tapi yang jelas sesepuh yang ada di Demak itu buta. Lah itu yang Nah, nggak saya, adil. pacar itu saya. Betul. Puto anak patah itu saya. Yang lebih tua, pinter, saya. Nah, Lalu iya. Trenggono. Nah, kali dulu. Sekarang yang penting saya itu ingin mendapatkan wahyu ning kraton adalah keris yang bernama Brongot Setan Koper. Iya. Istriku udah saya perintahkan untuk mencuri di tempat kakaknya, Dirgonegoro. Siapa itu ya? Aduh. Aku menanti kedatanganmu dan aku menginginkan secepat mungkin jawaban dan hasilnya kamu supaya bisa mencuri
keris Kiai Brongot Setan Kober yang dipegang kakakmu. Iya, saya Dirgonegoro. sudah menunaikan tugas. Berhasil nggak? Saya terpaksa berbohong kepada Kang Mas Dirgonegoro. Ah, sekali-sekali bohong nggak apa-apa. Iya, agar Kang Mas Dirgonegoro itu percaya kepada saya. Bohongmu masalah apa? Saya pura-pura diusir sama Kang Mas Pangeran Sekar. Kamu bilang sama kakakmu? Iya, biar Kang Mas Dirgonegoro itu merasa iba, kasihan kepada saya. Oh, kamu adik yang disayang, toh? Iya, Kang Mas. Iya, iya. Ya, terus mengenai Brongot Setan Kober pusaka itu bagaimana? Ini sudah saya dapatkan, Kang Mas. Dapat. Mentahun, dapat mentahun. Aduh, tangkin tunggin. Inilah setan kober. Saya akan mukti. Saya akan menjadi sultan. Siapa yang berani dengan Suloyo? Wah, nggak ada yang berani. Siapa yang berani? Nggak ada Ayo, yang berani. Siapa yang berani? Majulah. Inilah yang akan calon sultan. Pangeran, saya mohon tidak terjadi sesuatu yang menimpa Kang Mas Dirgonegoro. Kenapa? Itu kakak saya, Kang Mas. Saya tahu. Mari Gusti Prabu. Wah, sudah membawa tumbak. Iya, Berarti mengejar sesuatu. jelas aku mengejar pencuri. Loh, ada pencuri. Betul. Oh, tempat saya aman, nggak ada apa-apa. Yang dicuri bukannya harta benda, tapi pusakaku. Ya Iskar. Kok bisa hilang toh, Kang Mas? Itu pusaka ampuh. Itu wahyunya keraton. Kiai Brongot Setan Kober. Seperti ini kan? Lah! Oh, sudah jelas. Pas menggetak terjadi sini Gusti Adipati. Berarti semakin nyata kelicianmu, ya Iskar. Kalau dulu aku menghendaki, sudahlah jangan berontak tentang Yayi Trenggono menduduki Kasultanan Demak. Tapi kenyataannya malah jangan berontak. Yang seharusnya telacer yang sebagai raja itu saya, bukan itu Trenggono. kalau menurut ya. Maumu sekarang apa, Kang Mas? Saya minta kembali Brongot Setan Kober di tangan. Mentahun? Prajurit Jepang? Iya. Jangan Siap! siap. Ah!
akan lari aku. Cukup sampai di sini, jangan banyak korban. Tidak ada cukup. Brongot setan kober yang akan meminum darahmu. Tandingi aku dulu. Mas. Jebeng Suryawiya tuh. Ternyata Kakang Mas Dirgonegoro sudah mati di tangan Surayoto. Aku melihat bangkainya Adipati Dirgonegoro. Tapi coba lihat. Brongot setan kober. Pugut pucuknya, Jebeng Suryawiya tuh. Ya, dawuh apa? Pusaka Kiai Setan Kober ini harus aku jamasi lebih dulu. Kalau memang itu penting sekali, saya percaya kepada Bopo Sunan Kudus. Kamu harus percaya. Silakan berjaga-jaga dulu ya. Aku pulang ke Kudus bentar. Baik. Mentahun, suasananya matahari sudah tidak ada. Ini maghrib nih. Betul, maghrib. Sudah waktunya kita sembahyang. Iya. Ayo, jaga-jaga. Kakang. Gimana Kakang? Sudah. Saya sudah berhasil mendapatkan keris setan kober ini. Sudah dapat? Sudah. Kita berhasil kalau gitu. Tapi bagaimana caranya Kakang bisa mengambil keris setan kober ini? Lalu semudah itukah Kakang mendapatkannya? Kamu tahu, keris ini saya dapatkan dari Bibi Kudus. Bibi Kudus? Iya. Wah. Yang penting kita sudah berhasil. Betul. Seperti perintah Romo Trenggono, setelah kita mendapatkan keris setan kober, kita harus segera menemui atau mencari Wah Pangeran Sekar. Wah Pangeran Sekar. Ya betul. Ayo kita cari Wah Pangeran. Tunggu Kakang. Perboto ini. Buta kamu ya. Aduh. Gimana kamu jaga gimana? Sudah saya jaga. Sudah dipasang. Wong matur sona. Dasar pencuri.
tahu diri kamu. Bapak. Urusan Kudus. Gusti Sekar sedo, Bapak. Gusti Sekar meninggal, Bapak. Jebeng. Surawioto. Kamu meninggal, Jebeng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan anak kita, Sabar. Kang Mas Pangeran? Tunjung Sari, kamu harus sabar. Bapak. Ingatlah bahwa kamu Nanti anak saya lahir tidak ada ayah. kamu harus menerima cobaan ini. Ingatlah dengan anakmu yang ada dalam kandungan. Karena Kiai Setan Kober, Surawioto meninggal. Ini Jabang Bayi bagaimana? Loh, ada urusan. Coba jawab tahun Metaun. Dawuh. Ini semua adalah kehendak yang Maha Kuasa. Tunjung Sari meninggal setelah melahirkan anak Surawioto. Betul, Kanjeng. Sewaktu lahir, nyangsang di akar pohon yang kecil. Maka untuk itu, kamu Metaun sebagai saksi satu-satunya. Iya. Akan aku bimbing Jabang Bayi ini gak dewasa. Akan aku besarkan, akan aku asuh untuk besok mengikuti jejak orang tuanya. Maka dari itu, sebagai jati pitutur, anak ini tadi nangsang di pohon kecil. Aku beri nama Pangeran Haryo Penangsang. Penangsang.